Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah masjid atau musalla Ar-Rawdah Monamaning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 12 Oktober 2021. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, kesempatan oleh Allah untuk terus mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ana mengingatkan antum, ya, insyaallah mudah-mudahan sudah dibagikan Hisnul Muslim, ya, berupayalah untuk, ya, mengamalkannya, ya, doa-doa keseharian ini. Di sini hanya, ya, sebagai motivasi buat kita semua, maka perlu diberikan syarah, diberikan penjelasan tentang beberapa makna, ya, oleh Syekh Majdi, ya, Majdi ini bin Abdul Wahab bin Ahmad, ya, hafizahullah ta'ala. Masanya tidak ditulis bahasa Arabnya, jadi tidak ketahuan dia ini, ya. Biasa kadang-kadang salah ketik. Ini syarah daripada, ya, Hisnul Muslim, karya daripada Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau juga baru saja meninggal, ya. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, ya, hadis-hadis yang dipilihkan oleh beliau ini semuanya derajat yang sahih. Sekali lagi ana memberikan penjelasan kepada antum semua, biasakan membeli buku yang ada footnote-nya, yang ada takhrijnya, yaitu supaya, ya, footnote-nya, penjelasan di sini, supaya semakin tenang antum mengamalkan satu ibadah. Ini amalan doa. Antum melihat, oh, ini hadis ini disahihkan oleh dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, misalnya seperti itu. Ya, maka, ya, kepada kita dianjurkan, ya, untuk mengamalkan hadis tersebut. Ya, ini sebagai bentuk, ya, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah SAW, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, yang kita yakini, ya, akan memberikan pahala, ya, dan bahwasanya itu adalah, ya, ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ikhwas sekalian, ya, berikutnya hadis tentang masuk toilet, ya, dan doa keluar daripada toilet, ya. Kemarin ada singgung sedikit, ya, kisah daripada sahabat Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu anhu, ya, saat, ya, beliau ditanya oleh Yahudi, ya, oleh orang Yahudi dengan nada mengejek, ma'allamakum nabiyukum, ya, apa yang Nabi kalian mengajarkan kepada kalian, ya. Salman Al-Farisi dengan bangganya menyebutkan, allamana kulla syai' hatal ira'ah, ya, yaitu Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menghadap ke kiblat, ya, kalau buang hajat. Makanya kalau antum bikin rumah, ya, usahakan toiletnya jangan menghadap ke kiblat. Kiblat kita kan ke barat. Begitu juga jangan juga menghadap ke timur, membelakangi. Ya, membelakangi, menghadap juga, ya, sebaiknya dihindari. Dan biasa kita konsultasi dengan, ya, arsiteknya ketika
mau membuat rumah itu, konsultasikan. Konsultasikan. Ini kayaknya barat timurnya situ tuh. Usahakan semua ya yang berkenaan dengan toilet jangan menghadap ke situ. Jangan menghadap ke sana, walaupun terhalang sama dinding. Ya, walaupun terhalang sama dinding, upayakan seperti itu. Kenapa? Bentuk penghormatan kita. Ajarkan seperti itu. Karena buang hajat hindarkan menghadap atau membelakangi ya Ka'bah atau kiblat. Ini kiblat. Jadi hal-hal yang sederhana ini dari awal itu sudah sebutkan kan, yang kita bisa menyebutkan gitu. Ya rumah anak ini upayakan barangkali ya kamarnya 3 ya, kamarnya 3 biasa. Kamar utama, anak perempuan dan anak laki harus dibedakan kan gitu. Terus kemudian toiletnya upayakan jangan menghadap ke kiblat. Ini jangan menghadap ke kiblat. Lalu barangkali ada ruangan yang bisa untuk ya sholat berjamaah, terutama sholat lail ya berjamaah. Itu konsentrasikan hal-hal yang sederhana ini. Ini berkenaan dengan ini. Kemudian Rasulullah SAW juga diajarkan bagaimana kita buang hajat. Ya, buang hajat. Bahkan di kitab Thaharah itu disebutkan. Nih, kitab Thaharah itu nggak boleh kita buang hajat di tempat yang menjadi fasilitas fasum, fasilitas umum. Ya, buang hajat yang maksudnya di sungai yang dipakai untuk mandi. Dan biasanya kadang-kadang orang seenaknya mandi itu. Ada yang lewat itu. Ya. Nah, ini kadang-kadang hal yang seperti itu, kecuali dia memang mengalir itu dibolehkan. Dibolehkan mengalir dan ini. Karena lu pernah dakwah di Kalimantan, ada yang Kalimantan nih. Ya, karena sampai lama menyesuaikan diri, ya Allah. Mandinya di situ, buang aja di situ. Ya. Ya harus ada tempat yang ini. Tapi kalau itu mengalir masih dibolehkan. Cuma ya gimana ya ini ya. Tapi itu disebutkan di kitab Thaharah disebutkan itu. Ya, kita jangan bayangkan di daerah kita ya, barangkali banyak toilet. Ya, sekarang ini yang ke Madinah ini ada Ustaz Uji di sini atau Ustaz siapa di sini, Ustaz siapa yang di sini. Sekarang udah enak, semuanya ada fasilitasnya di mana-mana ada toilet, di mana-mana. Dulu kita setengah mati, ya, apalagi ketika menunaikan ibadah haji. Ibadah haji itu, ya Allah toiletnya setengah mati itu. Entah itu di Mina, di Musdalifah, kemudian di Arafah, setengah mati cari toilet, setengah mati. Sekarang alhamdulillah, toilet darurat hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana. Dan semuanya sekarang diupayakan sesuai dengan sunnah juga. Ya, sesuai dengan sunnah juga. Nah ini teman-teman sekalian, ini diajarkan kita buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya bagaimana kalau buang hajat ya seperti kencing misalnya buang air kecil, ya sebaiknya memang jongkok atau duduk ya untuk menekan ini. Boleh dalam keadaan darurat berdiri, misalnya di toilet umum, entah itu di terminal atau di airport, ya keadaannya seperti itu berdiri, itu boleh. Ya, cuma kemudian diperhatikan, kita upayakan minimal, ya. Afwan ini kalau anak kebiasaan anda bawa, pasti anda bawa tisu, ya, dan anda bawa pulpen yang ini nih. Tahu apa musia ini? Kadang-kadang kamar mandi ada kancingnya, ini jadi kancing ini. Kamar mandi ada kancingnya, coba aja. Karena biasanya pakai ganjil ini, mesti ada bawa pulpen yang kenceng ini ya. Mesti ada dan tisu ada. Mesti itu. Sebab Anda pernah terjebak, kebelet, enggak ada ininya, enggak ada air, enggak ada tisunya. Setengah mati ini bagaimana cara berpikirnya. Nah, itu akhirnya itu jadi pelajaran. Mesti itu. Mesti kalau berjalan itu harus seperti itu.
Tisunya harus ada itu. Terutama ibu-ibu ini yang di belakang. Harus bawa itu tisu basah tuh. Bawa. Ya. Apalagi kalau misalnya di perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Seringan kosong itu. Seringan kosong. Ya airnya soalnya kan beli dia. Jadi antum bayangkan ya agama ini udah memikirkan ya dari ada air ya bahkan sampai yang tidak ada air. Masya Allah ini agama kita ini Masya Allah luasnya. Hal-hal yang sederhana seperti itu mungkin kita anggap masa gitu aja dibahas. Dibahas. Masa gitu aja dibahas. Subhanallah. Ya, dibahas oleh agama kita ini. Bahkan yang sering itu adalah istijmar. Ini istijmar itu istinja menggunakan batu, daun, ya, dan hindari kotoran yang mengeras atau tulang. Ya, hindari seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah ada daun, ada tisu. Ada tisu, sudah dibahas itu. Ya, dibahas untuk ini. Yaitu yang namanya istijmar. Jadi sudah menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan segala macam keadaan, tidak lekang dengan waktu. Ya. Zaman dan tempat ya, betul-betul ya, agama kita ini sudah memikirkan seperti itu. Jadi untuk hanya hatal hira'ah. Jadi hatal hira'ah itu sampai buang hajat, toiletnya pun diperhatikan. Kemudian apa lagi yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW? Yaitu ketika ya makanya di sini Anda tidak tahu, di sini alhamdulillah toiletnya beda dengan ini. Itu biasanya di toilet umum ya di ini itu biasa ada tempat untuk cuci kakinya, terutama keluar dari kamar mandi. Ya biasanya seperti itu. Ya kita tidak perlulah kita di sini, tapi yang penting ada toilet seperti itu. Cuma yang jadi masalah ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan saat itu ketika boros terhadap air. Ya boros terhadap air. Jadi barangkali ya kita harus tahu diri nih menggunakan air, karena waktu yang 1 menit ya berwudu itu kadang banyak sekali air yang tertumpah. Ya Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya Sa'ad kalau salah, entah Sa'ad bin Mu'ad ya atau Sa'ad bin Abi Waqqas, itu hadisnya lupa ya. Ya itu Sa'ad, walaupun engkau yang disuruh sama Rasulullah SAW irit dengan air walaupun engkau berada di pinggir sungai. Artinya bagaimana menggunakan air seirit mungkin. Bahkan 1 botol atau 1 gelas ya, 1 gelas minuman itu bisa digunakan untuk berwudu. Kita disuruh mengirit ya menggunakan ya air. Ini hal yang sederhana ya, barangkali kita mengabaikannya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika ya masuk kamar mandi ya tidak lupa itu Rasulullah SAW mengingatkan ya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ya, minal hubuthi wal khaba'ith. Ya, itu aku berlindung kepada kepada Engkau ya Allah. Allahumma itu mim yang bertasydid itu bergantinya ya. Yang artinya Allah. Ya Allahumma itu maknanya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal hubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Ya, kenapa ini? Karena biasa di kamar mandi apalagi lagi jongkok, yang aneh juga rokokan gini sambil menghayal kemana-mana kan gitu. Ini setan ini setannya juga ini sama. Ya.
Itu rokok itu menunjukkan bahwa saya rokok itu kotor itu apa? Karena tidak ada orang makan jajan di WC kan, tapi rokokan ada. Ente pernah makan jajan di WC? Makan makanan di WC ada enggak? Ente pernah makan kerupuk gitu di WC gini? Ada enggak? Enggak ada. Karena itu makanan bersih. Kalau rokok ini kotor, sampai orang rokok aduh ini syaitan ini minal hubusi wal haba'its ini. Ya banyak. Rokok itu memang syaitan juga itu rokok itu. Ya. Jadi ya subhanallah ini kadang-kadang seperti ini. Ini kadang-kadang orang lama sekali. Ada orang Masya Allah lama itu. Jangan-jangan itu dah. Maaf ini ya kalau yang suka lama di kamar mandi ini. Ya Allah, Anda paling sumpah kalau sudah ngantri ya dulu di pesantren. Waduh, ini setan ini, tidak bilang enti yang setan ini, bukan. Ya, kita kadang-kadang kebelet, dia asik lama sekali di kamar mandi. Ada orang balik. Itu dia ragu-ragu, sakit ini, aduh. Apa karena ini? Itu kadang-kadang ini penyakit was-was. Antum jangan biarkan. Makanya apa? Kenapa diajarkan sama Rasulullah SAW seperti? Karena setan menggoda dia. Setan menggoda pikiran orang itu. Di sana, aduh, apa ya? Ini batal enggak ya? Ini sudah di ini belum? Semua itu. Antum jangan biasakan. Jangan biasakan. Dulu ada, anak perlu sebut ini. Ada jamaah di Masjid Al-Furqan dulu. Anak lagi khutbah Jumat, bolak-balik dia. Kamar mandi. Lagi khutbah Jumat ini. Anak tahu anaknya si Fulan ini. Akhirnya untung abahnya ngajak anak ke rumahnya. Saat mampir ke rumah, anak mau mampir nih. Ini anak bilang. Anak mampir bukan karena mau yukulan, anak bilang. Anak perlu ngomong sama walat ente ini. Sudah besar. Tak persisnya. Sawak Zat, abahnya langsung ngomong, sawak Zat. Walat anak nih Zat. Ya Allah nih, kita sumpah sama dia. Bolak-balik ke kamar mandi. Nah, sini ente duduk sini. Saya bilang, anak makan di situ habis. Tadi ngapain ente? Anak Allah terganggu sama ente. Bolak-balik ke kamar mandi. Waktu itu Masjid Al-Furqan masih kamar mandi di depan. Baru duduk, ke situ lagi. Duduk lagi. Saya bilang ente nih ya Allah. Jadi kepala anak lihat ke situ terus ini. Berbaju. Ada orang yang seperti itu. Jadi Masya Allah antum ini was-was. Was-was tidak boleh dibiarkan. Ente jangan sampai was-was ini masuk ke diri kita. Wallah kalau ente was-was ini menular. Kalau ada orang was-was ini, jangan tanya lagi ya. Nah, alfu. Ada yang bilang bolak-balik tanya, jangan nanya lagi. Ente tanya sama ustaz lain aja. Jadi anaknya kepalanya dia akhirnya was-was juga mikir, Anda jawab benar ya, Anda jawab salah enggak ya? Akhirnya anak was-was juga akhirnya. Menular ini. Bisa menular ini. Bahaya. Was-was. Kata Rasulullah SAW diberikan kaidah mudah kali. Da' mayaribuka ila ma la yaribu. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Tinggalkan. Ini biasa di kamar mandi seperti itu. Biasa tuh. Di kamar mandi seperti itu. Nih, benar tak ya? Ini jangan sampai itu. Antum yakinlah, ya kalau mau mandi besar, antum sudah harus wudhu dulu, bersihkan dulu, ya daerah kemaluan semuanya udah bersih, yakin bersih, kemudian berwudhu, kemudian mulailah dari ya kanan, kemudian mulailah dari bawah, Masya Allah, dari bawah ke atas, jangan langsung ke atas. Jadi sunnahnya seperti itu. Kenapa? Orang bisa ya, organ tubuhnya kadang-kadang tidak siap, bisa serangan jantung, wallahu a'lam. Ya, kenapa dimulai dari yang kanan? Karena kiri ini tempat jantung kita. Wallahu a'lam. Di situ namanya maqasidus syar'iyyah. Ya. Maqasidus tujuan-tujuan disyariatkannya ajaran agama, hal-hal yang sederhana ini. Ya, yang kita dulu tidak tahu, sekarang teknologi kedokteran apa semua baru kita maksudnya seperti ini.
Rasulullah SAW diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah yang membuat tubuh kita ini, yang menciptakan kita semua. Jadi Allah tahu, lalu Allah memberitahu kepada Nabi kita untuk mengajarkan kepada kita semua. Ini was kalian rahimahullah. Jadi hal-hal yang sederhana kadang-kadang kita anggap biasa, padahal itu luar biasa. Luar biasa, dan itu ada syariatnya, ada ajarannya, dan detail ya dibahas oleh para ulama. Barangkali kadang-kadang kita bosan baca apa kok gini-gini aja, perlu dibaca. Dan itu pasti ya ada manfaatnya. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan maqasidus syar'iyyah, ya, yaitu di antara maksud-maksud disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang mungkin dulu para sahabat tidak bertanya, nggak banyak tanya, udah ikuti aja. Ya. Ikuti saja, pokoknya Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu, ya sudah. Ya, ikuti saja. Ya, disuruh kita berwudu, cuci tangan dulu. Kenapa? Ya, kenapa tangan tidak boleh sebelum masukkan ke ini dulu? Karena kita tidak tahu. Ya, tadi malam-malam kita tidak tahu tangan kita kemana nih, kadang-kadang garuk-garuk sana kemari. Iya kan? Garuk-garuk semana, disuruh kita cuci tangan dulu. Ini kan bergelirian ya tadi malamnya ini kan tangannya kemana-mana. Iya kan? Akhirnya disuruh cuci tangan dulu. Iya kan? Luar biasa dicuci tangan dulu. Kemudian kita disuruh kumur-kumur, ya tamat-mat namanya. Kemudian istinsak wa istinsar. Coba aja. Istinsak wa istinsar. Jadi memasukkan air ke hidung, ke hidung kemudian mencucinya ya dengan bersih. Jadi ini ya. Coba aja. Ini ternyata apa? Obat corona. Iya kan? Obat corona semua. Saya suruh cuci tangan, umat Islam sudah biasa cuci tangan. Berwudu, sudah biasa wudu. Iya kan? Makanya Masya Allah musim pandemi ini banyak yang masuk Islam, nggak heran kita. Karena tidak ada ajaran agama lain, antum lihat ajaran agama lain, nggak ada ngajari seperti ini. Nggak ada. Makanya aneh kalau ada orang yang murtad meninggalkan agama kita. Aneh, na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi aneh. Kalau orang tidak yakin dengan ajaran agama sendiri, aneh. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, apalagi yang berhubungan dengan di kamar mandi ini. Ya. Nah, semua itu aktivitas itu kita berupaya ya semaksimal mungkin kita menggunakan ya waktu kita di ini. Nah, biasanya gini yang jadi khilaf ini. Makanya di sini disebutkan apa? Yaitu bismillah. Boleh tidak kita mengucapkan di kamar mandi? Upayakan sebelum masuk kamar bismillah. Oh ini. Terus kemudian ketika berwudu sekarang, berwudu, tidak apa-apa mengucapkan bismillah. Yaitu menyebut ya lafaz Allah. Ya, karena kita bismillah untuk kita berwudu. Tidak masalah kalau kita tidak mempunyai tempat wudu kecuali di kamar mandi. Cuma menghindari. Ya, mengucapkan juga salam misalnya. Atau berdehem ya. Yaitu ketika kita kencing itu berdehem tuh gunanya untuk sambil menekan ya sisa-sisa kencing. Ada lagi yang seperti ini di kamar mandi. Itu saja mungkin ya. Yang penting tidak was-was. Itu nyanyi-nyanyi itu usahakan sekarang. Jangan-jangan ada ini ya, itu tadi syaitan laki-laki atau perempuan. Pakai sandal barangkali. Ya, makanya kalau bisa semaksimal mungkin ketika membuat ya WC itu air itu kalau bisa ya turun ya ke lubang WC. Dan usahakan juga teman-teman sekalian ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yaitu untuk ya biasakan ya buang hajat, baik itu buang air kecil ya di lubang WC. Jadi airnya tidak kemana-mana deh. Airnya tidak kemana-mana deh. Atau buang hajatnya di situ, di lubang WC itu. Kemudian kalau misalnya di lubang ini,
Kalau bisa ketika menyiram itu seperti menyapu. Ya, misalnya ini air apa lubangnya di situ, menyapu di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia bersih dan jangan meninggalkan jejak, misalnya meninggalkan jejak. Maksudnya orang setelahnya jangan sampai kemudian terkena najis dari bekas kita ini. Jangan ada orang yang berpikiran, nanti orang biar kena najis dosa. Ente yang dosa. Ya, ente yang dosa itu. Jangan sampai kemudian seperti itu, kencing sana kemari ini. Orang kena di kamu ini. Itu malah kita disuruh membersihkan. Buang ini. Ada beberapa kali ada. Ini orang, ini apa, monyet apa orang nih. Buang aja tidak bersih. Jadi kita dimanapun, entah itu di toilet umum atau kita bertamu, upayakan coba. Jangan meninggalkan jejak, bersih. Bersih. Ya. Orang Islam itu beda dengan orang non Muslim, beda banget. Coba aja antum lihat, ketika di toilet umum, kita bingung cari tempat nih, iya kan, cari ada airnya. Kalau mereka, nih langsung cat, langsung. Tidak mikir sama kan? Itu bedanya orang Islam dengan orang non Muslim. Ini orang Islam non Muslim itu bedanya seperti itu, dia tidak mikir. Kalau kita terkait dengan akidah, bayangkan dengan keyakinan. Apa itu? Rasulullah SAW pernah yang lewat di Baqi yang bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar ya tangisan dari dalam kubur. Karena Rasulullah SAW diberikan kelebihan itu. Kemudian Rasulullah SAW menuju kepada ya kuburan tersebut. Ya, lalu ngambil daun ditancapkan. Sama Rasulullah SAW. Sahabat heran, ya Rasulullah kenapa kau lakukan ini? Hadis yang pendek ini. Ya, di dua kuburan tuh. Yang satu ini ceboknya tidak bersih, yang satu ini ya yaitu namimah, suka ngadu domba. Ya lihat nih. Dari cebok saja terkait dengan siksa kuburan tuh. Dari cebok saja terkait dengan siksa kubur. Bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW kemudian ditancapkan ya daun. Daun ini supaya ini orang sekarang ditancapkan apa? Pohon Kamboja. Katanya, biar enggak ini apa keyakinannya? Biar enggak disiksa di kuburan. Ya, pohon Kamboja terus enggak bisa mati-mati. Ya kan? Padahal ini kekhususan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, ingin mengajarkan kepada umatnya perhatikan cebok kalian tuh. Karena cebok kalian ini berkait betul dengan siksa kubur. Orang yang tidak bersih ceboknya, maka dia akan disiksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kemudian ya salatnya ya atau ibadahnya tidak suci dia. Nah, teman-teman sekalian, nanti ada pembahasan ya, apa namanya? Lupa naruhnya ada di sini cuma ini. Yaitu berkenaan dengan bagaimana kalau biasanya kan ada. Kenapa kau tidak sholat? Afwan Zat, masalahnya baju anak ini celana anak ini terkena percikan ya kencing najis ini. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ada 9 kalau tidak salah, rukhsah, yaitu keringanan. Salah satu di antaranya, kalau misalnya dia memang tidak bisa dihindari, kita pakai baju, sudah ini aja baju kita ke kantor, kemudian kadang-kadang ya akhirnya kena percikan kencing. Makanya kenapa dianjurkan kita jongkok ya supaya percikan kencingnya tidak kemana-mana. Kalaupun ya kencing, mohon maaf ini, makanya kalau bisa toiletnya itu ada wadahnya itu, supaya tidak kemana-mana, supaya di situ. Ya, toilet ada wadahnya supaya tidak kemana-mana. Ya, karena itu nanti terkena ya, percikan kencing. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau dia tuh ya apa namanya tidak bisa dihindari al-ma'fu anhu, dia dimaafkan dia. Artinya apa? Jangan sampai dia meninggalkan atau ya menunda ibadahnya gara-gara itu. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sarung dia bawa, ya lebih baik dia ganti.
lebih dia baik dia ganti barangkali seperti itu. Itu lebih afdal, yang lebih afdal. Jadi bukan berarti kemudian pakai dia sembarangan seperti itu, enggak. Anjurkan dia, dianjurkan kita boleh menggantinya untuk seperti itu. Ya. Terus kemudian juga tadi anak-anak itu ya, anak-anak perlu diajarkan supaya mereka terbiasa ya buang hajat di tempatnya. Wallahu a'lam. Lalu yang berikutnya yaitu keluar ya daripada kamar mandi. Ghufranaka. Ya. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Syekh menyebutkan di sini berkenaan dengan membaca doa ini, beliau SAW ya, yaitu membaca meminta ampun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari mungkin aktivitas kita terutama dalam hal memakan ya banyak sekali makanan yang kita makan bercampur baur di tubuh kita ini. Ya. Barangkali ada yang halal, ada yang tercampur juga yang syubhat barangkali. Nah, kita alhamdulillah oleh Allah kemudian dimudahkan untuk buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Dan alhamdulillah ya Allah berikan kesehatan dengan cara buang hajat tersebut. Ya, buang hajat tersebut Allah memberikan kita kesehatan. Berapa banyak orang yang kemudian tidak bisa buang hajat. Ya, itu menyebabkan dirinya sakit, bahkan perlu dibuatkan ya saluran tersendiri. Ya, saluran tersendiri. Jadi makanya kenapa kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ya mudah juga buang hajat dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lalu berikutnya ya, ini cepat sekali waktunya ini ya. Jadi berikutnya yaitu kita berwudu ya, membaca bismillah. Ya, bismillah. Cukup bismillah. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil ya. Yaitu beliau mengatakan ya, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak ada wudu ya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak dikatakan berwudu ya orang yang tidak membaca bismillah. Ya, bacanya cukup bismillah. Bismillah. Walaupun ini hadis nih ya dihasankan ya atau disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Ya. Bahkan wali Allah ya Ad-Dahlawi rahimahullah dalam kitab Al-Hujjah berkata, adalah nas bahwa menyebut nama Allah ya rukun atau syarat ya juga bisa saja bahwa maknanya adalah wudu tidak sempurnakan, tapi aku tidak ridha dengan takwil seperti itu karena itu termasuk takwil yang terlalu jauh kembali dengan berbagai ya pertentangan terhadap lafaz ya. Jadi memang dianjurkan membaca bismillah, usahakan membaca bismillah ya ketika berwudu ya, berwudu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita keluar juga dari khilaf. Ya, kita ikhwas sekalian, ketika kita mendapati khilaf di antara ulama melakukan satu ibadah pakai bismillah atau tidak, maka kita lebih baik ya keluar daripada khilaf, gunakan yang ada nasnya. Ya, ada nasnya, yaitu mengucapkan juga bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kemudian selesai wudu, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kata Rasulullah SAW, siapa membaca dua kalimat syahadat ini, ya dibukakan pintu surga yang 8. Di pintu surga itu 8, pintu neraka itu 7. Ya. Pintu surga itu 8. Ya dulu min ayyiha sya'a. Ya. Dia akan memasuki dari mana dia kehendaki.
Ya, dia menghendaki. Kemudian juga boleh ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, disunahkan juga membaca doa seperti itu, yaitu bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat ini ikhwas sekalian ya dianjurkan setiap saat, terutama ketika kita berwudu. Wallahu alam, kita tidak tahu ya apa yang dosa yang pernah kita lakukan, kita tidak tahu. Ada yang kita sengaja kita lakukan, ada yang tidak sengaja. Kita banyak dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man taba qabla atatul asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Hadis riwayat Muslim. Siapa ya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dan dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, menerima taubatnya. Jadi ya selama matahari itu belum terbit dari barat, kemudian innallaha yaqbalu taubat ma lam yughargir, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang ya sebelum dia naza, Ya, maka jangan lepas kita berdoa ba'da wudu. Salah satu juga doa ba'da wudu yaitu seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Yaitu doa ba'da wudu juga sama seperti doa ya kafaratul majlis sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Amal Al-Yawm wal Lailah. Ya, dan Syekh Albani mengatakan dalam Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil itu artinya memberi minum orang yang kehausan. Ya, haus terhadap ilmu. Ya. Ya, Masya Allah, Syekh Albani rahimahullah punya kitab namanya Irwaul Ghalil. Ya. Yaitu kutiba fi raqi thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW mengajarkan dari itu ya, doa ba'da wudu ini di akhir hadisnya beliau mengatakan ditulis dalam lembaran lalu dicap dengan alat cap sehingga tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bagaimana kita berwudu lalu membaca ya kalimat-kalimat tadi itu, doa-doa tadi. Antum doa habis wudu doa seperti itu ya, subhanakallahumma wa bihamdika, itu maha suci engkau ya Allah ya, aku memujimu ya, kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepada engkau dan aku bertobat kepada engkau. Ya, ini doa ya meminta ya meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, ada juga yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ya, yaitu kita dianjurkan setiap kita sujud, entah itu di salah satu sholat kita, boleh di sujud akhir, boleh di pertengahan, boleh di awal. Ya. Yaitu kita minta apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan qablal maut ya. Kemudian ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya. Yaitu kita minta husnul khatimah, mati yang baik ya, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayami yauma liqa'ik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah akhir daripada umurku itu yang terbaik, amalanku yang paling akhir yang terbaik juga, dan hari-hariku yang terbaik saat aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Kalau antum menghafal doa itu lebih baik pakai doa itu. Ya. Ini boleh juga ya, ini doanya yang ulama ajarkan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta kepada Allah husnul khatimah. Kemudian apa? Warzuqni ya taubatan qablal maut. Ya, berikan aku karunia ya taubat
bertaubat sebelum aku mati. Makanya kita dianjurkan bertaubat ya kapan saja, ketika kita habis wudu, ketika kita disujud ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kita tidak tahu yang namanya umur. Ya, yang namanya umur kita tidak tahu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, insyaallah pada berikutnya, dan insyaallah ini masih mudah-mudah semua nih. Antum masih mudah menghafalkannya. Ya, silakan. Baik, barakallahu fiik. Ya, yaitu wudhu itu minimalnya sekali. Kalau kita ini, ya, maksimalnya 3 kali. Ya, yaitu secara sempurna. Lakukan nih Pak. Sempurna ya. Lagi ini, ya. Disempurnakan. Boleh, yang penting sempurna. Ya, sebaiknya memang ya kalau supaya irit air lebih baik 1 kali yang sempurna. Ya, 1 kali yang sempurna. Tadi Anda lupa tadi. Karena saya menganjurkan kalau misalnya banyak pohon-pohon yang di sini ada ember di bawahnya, supaya air yang bekas itu tidak terbuang sia-sia. Itu pun bisa dipakai ini. Dipakai untuk cuci lagi. Kembali lagi pertanyaan Bapak ini, yaitu ya usahakan sesempurna mungkin, Pak. Ya itu sempurna. Ya, sempurna dia. Ya, sesempurna mungkin. Jadi dari cuci tangan pertama, kemudian ya kumur-kumur. Kumur-kumur itu langsung sekalian dengan masukkan ke hidung. Ya, masukkan ke hidung, air sebagiannya ke hidung untuk diinikan. Kemudian wajahnya sempurna semuanya. Karena nanti dia menjadi cahaya kita, Pak, di akhirat. Ya, ciri daripada orang mukmin yaitu nanti tubuhnya bercahaya di akhirat. Ya. Wallahu a'lam. Itu adalah alam gaib. Kita hanya tasdik fima akhbar. Ya, sikap kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu membenarkan apa yang disampaikan. Ya. Jadi makanya barakallahu fiik, ini pertanyaan penting ya. Yaitu kita apakah itu? Usahakan dari awal sempurna. Di awal sempurna. Ya, dari awal sempurna, bukan hanya sekedar asal-asalan tapi di awal sempurna. Kemudian juga yaitu seperti menarik ya, yaitu rambut kita dari depan ke belakang. Itu air diambil terus kemudian diinikan lalu dinaikkan ke sini. Ya, adapun di kalangan Syafi'iyah mereka berbeda pendapat di semua. Ada yang diinikan sini, ada macam-macam ini. Tapi ya sebagaimana ya dalam Al-Quran disuruh apa? Disuruh ngambil dari depan ke belakang. Itu Al-Quran sudah. Sampai ke tengkuk dibalikkan lagi ke depan dengan satu ayat itu lalu masuk ke telinga. Masuk ke telinga, ya dari dalam ini ya sampai luar sini. Coba aja antum lihat telinganya orang beriman dengan telinganya orang kafir, atau perhatikan kotor orang kafir. Kita dibersih semuanya, Pak. Antum lihat teman antum ya. Di sini antum gampang lihat teman non muslim. Coba aja lihat, mesti kotor sininya. Kalau kita setiap hari ini, Pak. Itu kelebihan, Pak. Antum coba perhatikan kalau teman-teman yang kita kufar pasti dah tahu deh sini. Ini kafir atau muslim ini kita lihat telinganya kelihatan sudah. Coba aja. Subhanallah itu. Itu ciri orang beriman, Pak. Bersih. Bayangkan 5 waktu sholat. Ya Allah a'lam. Ya. Tapi sekalian demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.